Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Gimnasir Akbar dengan NIM akhir 028. Saya Muhammad Yakir 10 dengan NIM akhir 076. Saya Ustara Muzaweka dengan NIM akhir 078. Saya Sidik Ali dengan NIM akhir 176. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 mengangkat isu yang dimana mengenai ekonomi politik penataan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manuel Yusuf, Kota Serang. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan tempat mencari nafkah yang sudah menjadi sumber penghidupan selama bertahun-tahun? Inilah yang dialami sejumlah pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Setelah adanya kebijakan penataan dan relokasi dari pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan sesuai dengan fungsi ruang publik. Namun di sisi lain, para pedagang memiliki kekhawatiran akan nasib usaha yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga mereka. Lalu, apa sebenarnya dampak relokasi tersebut terhadap kehidupan para pedagang? Dan apakah tujuan penataan kawasan dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian kami. Jika kita melihat ke belakang, kawasan Stadion Maulana Yusuf bukan hanya dikenal sebagai pusat olahraga dan ruang publik masyarakat Kota Serang. Kawasan ini juga berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di sepanjang area sekitar stadion, puluhan pedagang kaki lima menjajakan berbagai jenis makanan, minuman, hingga kebutuhan sehari-hari. Ramainya aktivitas pengunjung membuat lokasi tersebut menjadi tempat yang strategis bagi para pedagang. Banyak dari mereka yang telah berjualan selama bertahun-tahun dan memiliki pedagang tetap. Namun, seiring bertambahnya jumlah pedagang, muncul berbagai persoalan mulai dari penggunaan trotoar dan bahu jalan, gangguan terhadap lalu lintas, hingga persoalan kebersihan dan ketertiban kawasan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kota Serang kemudian mengambil langkah penataan dan relokasi. Pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar area luar stadion kini dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan dalam kawasan stadion. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang lebih tertata, namun di lapangan muncul pertanyaan baru. Apakah perpindahan lokasi ini juga berdampak terhadap kondisi ekonomi para pedagang? Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya mengubah lokasi berjualan, tapi mempengaruhi kehidupan ekonomi para pedagang. Bagi para pedagang, lokasi lama bukan sekedar tempat berdagang. Lokasi tersebut telah menjadi ruang ekonomi yang terbentuk secara alami secara bertahun-tahun. Di sana terdapat pelanggan tetap, arus pembeli yang ramai, serta kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk untuk berbelanja di sekitar stadion. Salah satu pedagang bahkan mengungkapkan bahwa lokasi lama lebih mudah dijangkau dan lebih dikenal masyarakat dibandingkan relokasi yang baru. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika relokasi dilakukan, para pedagang tidak hanya kehilangan tempat berjualan, tetapi juga beresiko kehilangan akses terhadap pasar yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka. Akibatnya,
banyak pedagang merasakan penurunan jumlah pembeli. Kondisi tersebut kemudian berdampak langsung terhadap pendapatan harian dan keberlangsungan usaha mereka. Nah, jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, fenomena ini menjadi sangat menarik. Penelitian ini menggunakan public choice theory dari James Buchanan untuk memahami hubungan antar aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dalam teori ini, setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menciptakan ketertiban, menjaga fungsi ruang publik, serta memperbaiki tata kota. Sementara itu, para pedagang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber penghasilan dan lokasi usaha yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kepentingan untuk menikmati ruang publik yang nyaman sekaligus tetap memiliki akses terhadap barang dan jasa yang dijual oleh pedagang. Hasil penelitian menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara ketiga aktor tersebut. Pemerintah memperoleh manfaat berupa kawasan yang lebih tertata dan lebih rapi. Masyarakat memperoleh manfaat berupa lingkungan yang lebih nyaman. Namun para pedagang menjadi kelompok yang paling merasakan risiko dari kebijakan tersebut. Mereka menghadapi kemungkinan kehilangan pelanggan, menurunnya pendapatan, hingga ketidakpastian terhadap keberlangsungan usaha mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan relokasi sangat bergantung pada kualitas lokasi pengganti. Lokasi baru tidak cukup hanya tersedia secara administratif, tetapi juga harus mampu mendukung aktivitas ekonomi pedagang. Yang artinya, lokasi tersebut harus mudah diakses pembeli, memiliki fasilitas yang memadai, aman, nyaman, dan mampu menarik kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka relokasi hanya akan memindahkan pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Berdasarkan temuan penelitian, penataan dan relokasi PKL sebaiknya tidak hanya berorientasi pada ketertiban ruang kota, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan ekonomi pedagang. Pemerintah perlu melibatkan pedagang dalam proses perencanaan kebijakan melalui dialog dan komunikasi yang lebih intensif. Selain itu, lokasi relokasi harus dipastikan memiliki potensi ekonomi yang memadai sehingga para pedagang tetap memiliki peluang untuk mempertahankan usahanya. Dukungan fasilitas, promosi lokasi baru, serta pendampingan usaha juga menjadi faktor penting untuk membantu pedagang beradaptasi setelah relokasi dilakukan. Pada akhirnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa rapi sebuah kawasan terlihat, tetapi juga dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu menjaga kesejahteraan masyarakat yang berdampak. Karena kota yang baik bukan hanya kota yang tertib, melainkan kota yang mampu memberikan ruang hidup yang layak bagi seluruh warganya. Oke, tadi itu video hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Serang berjalan dengan efektif karena mengurangi kemacetan di lokasi tersebut. Akan tetapi tentunya berdampak kepada ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang menilai bahwasannya pembeli minim kurangnya datang ke lokasi karena adanya indikasi praktik pungutan liar seperti parkir. Nah, hal itu perlu dikaji lebih mendalam untuk bisa dicari solusinya. Mungkin sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah tindakan maupun perkataan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.